Hello lovely people, welcome to my channel. Ada cerita apa hari ini? Hai semua, makasih udah klik video ini ya. Ini adalah video pertama di channel ini, sekaligus video pertama dari seri AIS atau Apa Aku Yang Salah. Kali ini ada cerita dari dua sejoli yang udah menjalin asmara selama 5 tahun, tapi kandas cuma karena sebongkah donat. Donat sebongkah apa sebiji ya Pak? Segelundung donat. Nah, gimana bisa satu donat itu menghancurkan cinta kasih dua sejoli yang menjalin cinta? Jadi gini ceritanya, ada seorang perempuan, kita sebut saja namanya Mbak Ratna, usianya 34 tahun. Punya pacar cowok, selisih 1 tahun, usianya 35 tahun, berarti kita sebut saja namanya Galih. Nah, Galih dan Ratna ini udah pacaran 5 tahun nih. Mereka sama-sama kerja di industri teknologi gitu. Nah, 2 tahun belakangan, karena industri teknologi ini lagi lesu, dua-duanya kena layoff. Nah, ini perlu dicatat dulu ya, bahwa karena ini kasus di luar negeri, mereka ini udah tinggal serumah. Udah biasalah ya buat orang-orang di sana buat tinggal serumah walaupun belum menikah. Nah, karena kena layoff dua-duanya, keduanya ini nganggur, Mas Geli dan Mbak Ratna, keduanya nganggur. Tapi Mbak Ratna nggak lama kemudian udah dapat kerjaan lagi. Sementara Mas Galih ini masih struggle dan Mbak Ratna ini ngelihat Mas Galih juga kayak nggak ada usahanya gitu, nggak pernah ngelihat Mas Galih ini ngedit CV atau ngirim CV kemana-mana atau ikut interview atau ikut apapun gitu. Nah, pas ditanya, Mas Galih ini bilang kalau dia ini pengen switch karir karena melihat industri teknologi kedepannya itu udah nggak bagus lah, udah nggak ada kesempatan lagi. Dan dia bilang mau investasi di jangka jauh gitu untuk switch karir aja atau mau ganti skill, mengembangkan skill baru daripada cuma skill ini doang karena udah nggak berkembang lah di masa depan. Nah, Mbak Ratnanya mikir bahwa yang dilakukan oleh Mas Galih ini make sense buat jangka panjang gitu. Jadi dia bersedia untuk mendukung apa yang dilakukan Mas Galih ini. Nah, kerjaan Mbak Ratna yang baru ini tuh gajinya gede, gengs, katanya. Cukuplah untuk mendukung keduanya hidup walaupun penghasilannya cuma dari Mbak Ratna aja. Akhirnya Mbak Ratna pun menyetujui keputusan Mas Galih. Walaupun dia harus sementara ya ngebiayain semua kebutuhan rumah, termasuk dia bayar sewa rumah, listrik, air, termasuk makan juga Mbak Ratna yang bayarin, dan dia ini tidak keberatan. Karena Mbak Ratna ini merasa Mas Galih ini selama ini juga sudah menjadi pasangan yang paling perhatian, paling sweet, paling baik yang pernah dia temui, katanya gitu. Kecurigaan Mbak Ratna ini bermula ketika Mbak Ratna ini nggak ngelihat Mas Galih ngelakuin sesuatu untuk switching karir dia, nggak ada usahanya. Kayak misalnya di pikiran Mbak Ratna ini Mas Galih bakal ikut les kayak, ikut bootcamp kayak, atau nonton video-video tutorial apa, itu nggak pernah ada sama sekali. Dan nggak jelas nih, Mas Galih itu arahnya switching karir tuh, switching skill juga tuh mau kemana gitu. Kok di rumah ini diem-diem aja, cuma leyeh-leyeh, leha-leha main HP, nggak jelas. Jadi selama 2 tahun itu, sementara Mbak Ratna nge-support switching karirnya Mas Galih ini nggak ngelakuin hal-hal yang berarti gitu. Nggak juga belajar atau apapun. Dan bahkan kalau Mbak Ratna lagi kerja kan, Mas Galih ini nggak masak. Dia makannya itu order in, delivery, pakai duit siapa? Itu duit Mbak Ratna. Itu dikasih sangu gitu sama Mbak Ratna, dikasih uang saku tiap hari. Mas Galihnya gitu kan, enak ya hidupnya ya. Mbak Ratna ini lama-lama mikir, kan tadi bilangnya Mas Galih mau switching karir karena teknologi industri ini sudah tidak menjanjikan ya. Nah, tapi yang dilakukan Mas Galih adalah malah hal-hal yang lebih nggak stabil lagi. Dia nih ngide lah, coba mau jadi influencer, mau jadi YouTuber, atau jadi Twitch streamer gitu, yang sebenarnya ini nggak salah. Itu kan bagian dari usaha juga, dan kalau berhasil memang bisa menghasilkan uang yang lumayan gitu, pekerjaan yang halal juga kan. Tapi Mbak Ratna ini menilai Mas Galih ini nggak niat, kayak iseng doang. Nggak pernah jadwalin konten, bikin konten juga nggak jelas arahnya kemana, upload juga nggak tentu, pokoknya pindah-pindah kayak orang iseng doang gitu lah. Mbak Ratna ini ngelihat nih arahnya kemana nih, semakin nggak jelas nih Mas Galih nih. Nah, ini tuh mending kalau Mas Galih ini ikut bantu-bantu rumah ya, maksudnya kan karena semua keuangan finansial itu udah diurusin Mbak Ratna, kan the least he can do itu bantu-bantu di rumah lah, apa kayak masak, nyapu, nyuci gitu. Nah, Mas Galih ini nggak melakukan hal-hal itu, guys. Ya udah kayak dia di rumah aja biasa, dan yang ngelakuin lain-lainnya itu tetap Mbak Ratna.
Maksudnya gini, nggak ada yang salah dengan melakukan usaha karena somehow akan selalu ada pertama kali untuk segala hal. Tapi kan ini pekerjaan atau karir yang merambatnya lama ya, jadi mending-mending kalau disambi kerja. Lah ini tuh enggak, udah nggak niat, enggak disambi kerja, enggak ada penghasilan apa-apa, dan nggak bantu-bantu rumah juga. Nah, bukan introspeksi, Mas Galhi ini malah bilang kalau dia perlu alat eh, pendukung gitulah, pengen minta dibeliin light nih, pengen dibeliin kamera yang lebih bagus, mikrofon, kursi, setting, dekorasi sana sini gitu. Padahal mulai dari kecil aja tuh enggak, kan mulai gondok nih Mbak Ratna nih. Tapi Mas Galih ini selalu bisa berusaha meyakinkan Mbak Ratna bahwa usahanya ini butuh waktu dan Mbak Ratna perlu mendukung dia lebih lama lagi. Karena nantinya juga semuanya itu untuk hubungan keduanya. Dan Mbak Ratna ini lagi-lagi percaya. Selama 2 tahun, Mbak Ratna ini merasa nggak keberatan karena kan tadi dibilang gajinya memang banyak. Tapi dia ini karena sudah membiayai semua kebutuhan, nggak bisa membeli luxury atau kemewahan yang biasa dia dapatkan. Misalnya kayak pedicure, manicure, spa atau ke salon, udah nggak bisa. Karena penghasilannya kan cuma dari Mbak Ratna dan udah habis buat sewa rumah, listrik dan sebagainya, termasuk juga tabungan buat masa depan mereka berdua nih, asuransi dan sebagainya tuh udah dia semua. Mbak Ratna ini juga merasa lama kelamaan Mas Galih ini jadi cuek. Jadi nih untuk ngedate aja Mbak Ratna harus yang ngajak. Udah gitu, udah ngajak, dia ngebooking restorannya. Misal mau nonton juga dia yang cariin filmnya. Mas Galih cuma kayak serah-serah doang ngikut, bawa diri doang. Bahkan buat urusan pesen makanan aja, Mas Gali ini nggak pernah tanya dulu sama Mbak Ratna udah makan belum habis pulang kantor gitu kan. Mau dibeliin apa nih sekalian aku pesenin gitu. Enggak, udah nggak masak. Pesen makannya buat dirinya sendiri juga. Mbak Ratna nggak ditanya. Mas Gali ini hanya berasumsi karena Mbak Ratna udah dari kantor, oh dia udah makan di luar. Jadi pas pulang aku nggak perlu beliin makanan lagi gitu loh. Cuek banget nih lama-lama nih. Pada suatu hari, earphone-nya Mbak Ratna ini dipinjam sama Mas Gali, terus rusak karena kena air. Dan Mbak Ratna ini kan kesel ya, marah. Tapi Mas Gali ini cuma bilang kalau nggak apa-apa, bisa beli lagi kan cuma earphone, uang kamu banyak. Bilang gitu kan. Ya, tapi kan itu duit Mbak Ratna, bukan duitnya Mas Gali ya. Jadi Mas Gali kan nggak berhak harusnya ngomong kayak gitu kan. Sebenarnya tiap bertengkar, Mbak Ratna itu selalu udah mention kalau dia udah nggak sanggup atau udah capek ngebiayain hidup mereka berdua dari satu gaji doang. Ngebiayain semuanya itu Mbak Ratna udah capek. Dan minta Mas Gali buat berkontribusi. Tapi entah kenapa, Mas Gali dengan mulut manisnya itu selalu bisa meyakinkan Mbak Ratna kalau aku pasti butuh waktu, kasih aku 2 minggu lagi, aku akan berubah, aku janji, dia bilang. Dan Mbak Ratna luluh lagi. Tapi memang setelah ngomong kayak gitu, ada perubahan. 1-2 hari, balik lagi ke setelan awal. Gitu terus, diulang-ulang terus. Nah, di suatu pagi yang cerah, mereka ini di rumah gitulah, kerja di rumah, Mbak Ratnanya kan mungkin bikin atau apa. Karena males masak, Mbak Ratna menawarkan Mas Gali buat kita pesen aja ya gitu. Dan kan HP-nya tuh dikasih ke Mas Gali, udah kamu pesen dulu, masukin ke keranjang yang kamu mau, kalau udah gantian aku. Kayak gitu lah, kita udah biasa kan kayak gitu. Nah udah nih, Mas Gali udah pesen, dia tuh ternyata pesen paket breakfast lengkap gitu loh, ada hash brown, ada roti, susu dan segala macem gitu. Dan Mbak Ratna karena ngerasa nggak lapar-lapar banget, cuma pengen snack aja, dia akhirnya cuma pesen donat sama 1 gelas kopi. Jadi satu butir, satu gelinding donat, dan 1 gelas kopi. Oke nih, kan udah pesen terus HP-nya ditinggal dong. Dia bilang, ada kerjaan bentar nih, aku tinggal laptopan bentar gitu di kamar lah. Nah terus, waktu kerjaannya Mbak Ratna ini udah selesai, terus dia kembali ke ruang makan, ini ngeliat mana makananku? Nggak ada, semua makanan udah ludes. Mas Gali ini nggak nunggu, dia makan duluan, tanpa nungguin Mbak Ratna selesai kerja. Padahal yang mesenin dia, pakai duit dia kan. Tapi Mbak Ratna ini nggak ditungguin gitu. Yang paling bikin kesel lagi, donatnya Mbak Ratna nggak ada. Ditanyalah Mas Gali, donatku kemana? Kamu makan ya? Nah, Mas Gali dengan polosnya bilang, loh aku nggak tahu itu donat kamu, aku nggak tahu kamu pesen donat, jadi aku kira itu buat aku, jadi aku makan. Mbak Ratna ini kan kesel ya, udah dia yang bayarin makan, Mas Gali yang pesen banyak, padahal dia cuma pesen donat satu doang, nggak ditungguin sarapan bareng, nggak ditawarin dulu, malah donatnya dimakan juga.
Nah, Mbak Ratna ini kesel banget ceritanya. Dia saking nggak bisa marahnya, dia cuma bisa nangis. Pasti kalian juga pernah kan, kita juga pernah. Saking nggak bisa nemu kata-kata mau marah kayak gimana lagi, kita cuma nangis doang. Nah, Mas Galih ini bingung kenapa buat donat doang Mbak Ratna bisa sampai nangis. Nah, Mas Galih ini akhirnya bilang bahwa reaksi Mbak Ratna ini berlebihan. Karena dibilang kayak gitu, Mbak Ratna ini marah banget ceritanya. Saking marahnya, dia minta putus. Dia ini sadar akhirnya gimana bisa laki-laki yang menjadi kekasihnya selama 5 tahun dan 2 tahun nganggur dia support secara finansial dan secara mental bisa secuek itu ya. Bahkan untuk satu donat aja tuh dia makan dengan egois, nggak ditungguin, nggak ditawarin, padahal pakai duit hasil kerja dia gitu loh. Nah pas mereka putus, Mas Gali ini merasa keputusan Mbak Ratna ini terlalu berlebihan lah. Karena untuk satu donat doang sampai harus memutuskan hubungan yang sudah dibangun selama 5 tahun. Akhirnya Mbak Ratna ini ke internet terus bertanya, apa aku yang salah? Memutusin hubungan 5 tahun hanya karena sebutir donat. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah Mbak Ratna salah atau Mbak Ratna nggak salah? KYS atau KGS? Coba komen di bawah dan sertakan alasan kalian kenapa kalian memiliki pendapat demikian. Kalau kalian punya cerita, entah itu cerita kalian sendiri, cerita teman kalian, cerita keluarga kalian, atau cerita yang kalian dapat di internet dan mau dibawain di sini, kalian bisa email aku atau DM aku di Instagram. Nah, aku mau kalian ingat bahwa semua cerita yang ada di sini itu diceritakan bukan untuk dihakimi atau bukan untuk dibully, tapi agar kita bisa belajar dari kesalahan orang lain karena kita kan nggak punya cukup waktu untuk melakukan kesalahan itu sendiri ya. Jadi itu dulu untuk AIS seri pertama ini. Knowing is owning, sharing is caring. Bye lovely people!